alamat yaumil akhir. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada mata pembelajaran pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Adapun materi yang akan dibahas yaitu tentang teori belajar. Hari ini saya akan membahas teori belajar behavioristik, di mana teori belajar behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon, di mana teori behavioristik ini dikemukakan oleh beberapa ahli. Ahli yang pertama yaitu Ivan Petrovich Pavlov, terkenal dengan teori classical conditioning theory. Teori ini memandang bahwa belajar adalah perubahan perilaku. Menurut teori ini, belajar pada prinsipnya mengikuti suatu hukum yang sama untuk semua manusia, bahkan semua makhluk hidup. Teori belajar selanjutnya itu Edward Lee Thorndike menyatakan bahwa pandangan tipe pembelajaran yang paling fundamental adalah pembentukan asosiasi-asosiasi antara pengalaman indrawi, stimulus, atau impuls-impuls saraf. Teori belajar selanjutnya yaitu Burroughs Frederick Skinner, hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu antara subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya. Untuk materi selanjutnya yaitu penerapan teori belajar behavioristik dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran dalam bentuk SK atau satuan kurikulum dan KD, serta indikator tercapaiannya. Yang kedua yaitu menentukan materi pelajaran yang akan diberikan. Yang ketiga merinci materi menjadi lebih padat dan spesifik. Yang keempat memberikan stimulus. Dan yang terakhir adanya aktivitas memberikan hadiah dan hukuman yang membangun peserta didik. Adapun studi kasus pada materi behavioristik ini yang saya dapatkan yaitu Samuel 10 tahun, di mana permasalahannya yaitu bekerja keras. Samuel ini dia adalah seorang yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang cukup kuat. Jadi di sini bagaimana cara guru untuk meningkatkan motivasi pada Samuel ini dapat kita analisis bahwa pada Samuel sudah memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang ada di dalam dirinya karena dia sudah mau bekerja keras untuk menjaga harga dirinya, tapi di sisi lain dia juga memiliki rasa takut akan gagal yang cukup tinggi. Jadi hal pertama yang dapat kita lakukan adalah melakukan pendekatan sosial emosional terlebih dahulu. Kita lanjutkan dengan apa penyebab yang memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Kita juga dapat memberikan pemahaman serta motivasi bahwa tiada kata gagal dalam belajar. Semua hasil yang kita terima adalah sebuah bentuk pembelajaran. Di sini saya juga menggunakan pendekatan teori belajar behavioristik, di mana yang saya ambil contoh yaitu penemuan Thomas Alva Edison tentang penemuan lampu fajar, di mana dia melakukan percobaan selama 900 kali lebih percobaan, di mana kegagalannya itu sebanyak 999 kali dan berhasil pada percobaan yang ke-1000. Jadi kesimpulannya di sini di mana kita tidak boleh takut akan kegagalan. Setiap kegagalan adalah proses menuju keberhasilan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya adalah teori belajar kognitif. Saya akan mencoba untuk menyederhanakan agar kita bisa dengan cepat untuk memahami teori ini. Kata kunci yang bisa kita gunakan adalah proses berpikir. Sedangkan makna dari kata kognisi sendiri adalah proses memperoleh pengetahuan atau mengenali, penafsiran,
Teori ini lebih memperhatikan proses belajar daripada hasil belajar. Dan ada beberapa ahli yang mendukung teori ini. Yang pertama, yang paling terkenal adalah Piaget, yang mengemukakan bahwa perkembangan kognitif adalah proses genetik yang melibatkan mekanisme biologis yang terdiri dari tahap sensori motor, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Dan dalam perkembangannya muncul teori Brunner yang membagi tahap pembelajaran menjadi pertama tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. Kemudian muncul teori tentang pembelajaran bermakna dari Ausubel yang menjelaskan bahwa informasi baru selalu dikaitkan dengan suatu pemahaman yang sudah dimiliki. Adapun model pembelajaran yang relevan dengan teori ini sebenarnya banyak, misalkan belajar berbasis penemuan, di mana guru bisa menggunakan praktikum, misalkan dalam belajar sains di kelas. Dan ada studi kasus mengenai seorang siswa yang memiliki masalah belajar, yakni bernama Sandra yang berumur 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan dari temannya yang lain. Penyelesaian dari kasus ini bisa kita terapkan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa ini untuk mengamati rekan atau teman sejawatnya saat unjuk kerja dan saat unjuk pendapat, sehingga terbentuk rasa menghargai keterampilan orang lain atau pikiran orang lain. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Tika Agung Sasaka Putra akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivisme, yang dimana konstruktivisme kata kuncinya adalah konstruksi, yaitu membangun. Jadi sekarang saya akan mempresentasikan dari yang pertama, yaitu pengertian dari teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme ini merupakan kegiatan yang berorientasi untuk membangun suatu yang dipelajari. Kemudian ada menurut para ahli tentang teori belajar konstruktivisme ini ialah yang pertama Jean Piaget, kemudian Vygotsky. Jean Piaget melahirkan pengertian teori belajar konstruktivisme ini ialah tumbuh dan berkembangnya menurut pengalaman. Kemudian Vygotsky, teori belajar konstruktivisme ini melahirkan pengertian yaitu interaksi antara dua elemen, yaitu elemen sosial dan lingkungan. Kemudian penerapan teori belajar konstruktivisme ini dalam proses belajar mengajar yaitu pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Kemudian guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melihat respon atau reaksi terhadap peserta didik. Kemudian peserta didik terlibat secara aktif dalam linguistik atau diskusi dengan guru dan peserta didik lainnya. Penerapan model-model pembelajaran yang melahirkan teori belajar konstruktivisme ini adalah pertama yaitu model pembelajaran jigsaw, kedua role play, dan ketiga discovery. Jadi pertama ini model pembelajaran jigsaw, yaitu model pembelajaran kooperatif yang memungkinkan siswa belajar berkelompok dengan masing-masing siswa yang bertanggung jawab pada suatu topik, kemudian dikolaborasikan dengan anggota kelompok lain sehingga membentuk pengetahuan yang utuh. Kemudian metode pembelajaran yang kedua yaitu role play, yaitu belajar cara penguasaan bahan-bahan pelajaran untuk membangun atau mengembangkan penghayatan siswa. Yang terakhir model pembelajaran discovery, yaitu
pembelajaran yang mengajak siswa mendapatkan wawasan baru dari informasi yang dimiliki. Sekarang saya akan memaparkan tentang kurangnya kemampuannya, tetapi Tania ini ingin meraih kesuksesan. Jadi untuk studi kasus ini saya menerapkan sistem pendekatan secara personal saat waktu di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian adanya resiprokal antara peserta didik, pendidik, kemudian orang tua peserta didik, sehingga bisa selaras untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian untuk melihat hasil dari pendekatan pendidik, yaitu pendidik mengevaluasi peserta didik agar pendidik bisa mengukur sejauh mana perubahan yang diperoleh setelah melakukan strategi pendekatan tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman. Saya akan coba menjelaskan tentang teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Adapun pengertian teori belajar humanistik menurut para ahli, yang pertama, menurut Maslow, belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasi dirinya. Pada kegiatan belajar, diharapkan seorang individu bisa memahami dirinya dengan baik. Dan yang kedua atau yang terakhir, menurut Roger, pada proses belajar dibutuhkan sikap saling menghargai tanpa prasangka antara individu yang sedang belajar dan pihak yang memberi pelajaran itu sendiri. Adapun implementasi teori ini dalam praktek teori humanistik cenderung mengarahkan siswa untuk dapat berpikir induktif, mementingkan pengalaman, dan membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, meningkatkan minat belajar peserta didik yang usia 16 tahun, yaitu menurut pandangan teori ini dengan menerapkan proses open education atau pendidikan terbuka, yang proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada murid untuk bergerak secara bebas di sekitar kelas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Guru hanya berperan sebagai pembimbing. Nah, ciri utama dari proses ini adalah lingkungan fisik kelas yang berbeda dengan kelas tradisional, karena murid bekerja secara individual atau dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam proses ini, masyarakat adanya pusat-pusat belajar atau pusat-pusat kegiatan dalam kelas yang memungkinkan murid mengeksplorasi bidang-bidang pelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.